Masyarakat Kuansing kembali berduka karena aktivitas peti dan 2 hari sebelum kejadian ada kabar menarik. Kuansing, Riau. Aktivitas penambangan emas tanpa izin peti kembali menelan korban jiwa. Seorang warga inisial DM, 20, diketahui tewas pada Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 saat melakukan kegiatan tambang ilegal di sekitaran Kebun Nopi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Korban diketahui bernama Dandi merupakan warga desa Saik, tertimbun longsor aktivitas ilegal peti di Kecamatan Kuantan Mudik, dilaporkan tewas di lokasi tambang sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, beredar video korban terlihat diselamat sejumlah warga. Perlu diketahui, khususnya di wilayah Kabupaten Kuansing, bukan kali ini saja peristiwa tewas pekerja saat melakukan aktivitas di lokasi peti. Meski demikian aktivitas peti tetap marak tumbuh subur. Ada hal menarik yang perlu diulas, 2 hari sebelum DM menjadi korban. Wartawan Atia sempat menerima informasi dari hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025 sekitar pukul 16.30 WIB/SD malam Jumat, warga setempat inisial M, yang mengaku pemilik lahan tanah sepadan milik inisial Icem yang 2 hari kemudian diketahui kejadian korban jiwa diduga di lahan tanah milik Icem karena aktivitas peti yang diduga dikelola oleh suaminya yang baru, hingga kejadian korban jiwa itu pada hari Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025. Awalnya pada hari Selasa dan disertai video yang ia rekam perihal eksavator yang sudah melakukan aktivitas di lokasi lahan tanah miliknya M tanpa ia ketahui atau izinnya, berlangsung informasi M dari sore Selasa sampai malam Jumat bersama suaminya turut menjelaskan kepada wartawan Atia melalui panggilan WhatsApp. Anehnya lagi, awalnya mereka saat kami tanya tentang galian paret itu, mereka beralasan karena air menggenang di lahannya Icem, jadi komplain dengan desa. Kami pun berpikir, apa hubungannya dengan lokasi tanah kebun milik kami dan mengapa sampai sebesar itu dibuat parit seperti parit gajah dan dikupas sekitarnya, tambahnya M bersama suaminya. Selanjutnya diungkapkan kejadian sebelumnya, hal dugaan serupa. Inisial M bersama suaminya mengaku bahwa sejak lama kecewa atas perbuatan Icem selaku sepadannya perihal aktivitas peti yang dilakukan di wilayah lokasi lahan mereka selain di lokasi lahan Icem dan atau di lokasi lainnya. Iya bang, sebelumnya pun sudah pernah dilakukan aktivitas peti di lokasi lahan tanah kami, karena kami jarang ke kebun dan setelah selesai dilakukan kegiatan aktivitas peti baru kami ketahui, dan kali ini, kami temukan dan tidak percaya itu alasannya Icem hanya buat paret pembuangan air yang menumpuk di lokasi lahannya. Lalu apa hubungannya dengan kebun milik kami dan mengapa dilakukan penggalian parit di lokasi kami tanpa pemberitahuan atau izin dari kami, ujar kesalnya M. Kami berharap kepada pelaku atau Icem, agar segera ditutup kembali galian paret yang sempat dilakukan di lahan tanah milik kami, tegasnya M bersama suaminya. M menjelaskan dari hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, kami tadi sore ke kebun, terlihat satu unit alat berat milik Edo, sudah melakukan aktivitas penggalian parit dan sekitarnya terlihat sudah dikupas, namun sebelum kami tiba di lokasi masih kedengaran suara alat dan setibanya kami tidak beroperasi lagi, ungkap M pemilik lahan. Bang Dio pemilik alat mengaku rentalan alatnya oleh Icem dengan maksud hanya untuk membuat parit, bukan untuk lainnya atau aktivitas peti. Masih hari Selasa itu sebelum kejadian korban jiwa pada Kamis, inisial M sempat menyebut bahwa Icem diduga memiliki peti di beberapa lokasi yang sedang beroperasi, diduga dikelola oleh suami barunya, dan salah satunya lokasi peti itu di lokasi lahan tatah miliknya Icem. Namun saat itu, inisial M berharap kepada wartawan Atia agar tidak langsung diberitakan, takutnya nanti Icem sampai tidak mau menutup parit tersebut di lokasi lahan tanah miliknya, imbuhnya M pada hari Selasa itu. Inisial M kembali mengabarkan wartawan Atia pada hari Kamis malam setelah ada kejadian meninggal dunia tersebut yang terjadi pada sore Kamis itu. Mengaku tidak jauh lokasi parit dimaksud dari tempat kejadian korban yang meninggal itu, itulah kejadian diduga masih lokasi lahan tanah miliknya Icem yang kumaksud kemarin itu, sebutnya M. Terpisah,
oleh narasumber yang berbeda yang minta dirahasiakan identitasnya menyebut bahwa Icem diduga sejak lama sebelumnya diduga selalu menggunakan jasa alat berat untuk mengupas lokasi peti miliknya. Ada alat orange diduga milik Dio yang selalu digunakan untuk mengupas dan atau membuat parit dan staking, terakhir yang ia ketahui beralasan untuk buat parit aliran air warga, tambahnya. Saat awak media konfirmasi Dio selaku pemilik alat, mengenai dugaan jasa pengupasan bahan untuk aktivitas peti, dirinya membantah. Gini bang, soal parit tujuannya buat ngalirin air yang ada di sekitar jalan, kalau ngupaskan itu udah kolam bang. Kami pun tak ada ngupas bang, jelas rentalan semalam perbaiki kolam. Jelasnya Dio pada Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, malam sekitar pukul 23.10 WIB. Perihal ini, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Icep selaku diduga bersangkutan dan kemudian diduga pemilik lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin, peti. Dari Riau, Kuan Sing mengabarkan. Atia, kabarinvestigasi.id.